ketemu lagi. Kali ini aku bakal kenalin kamu sama makanan khas dari 5 provinsi yang ada di Nusantara. Tonton sampai habis ya. Sulawesi Tenggara. Sate gogos merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara dengan berbahan dasar kerang hijau. Biasanya, sate gogos ini dibumbui dengan bumbu bacem manis atau bumbu yang berasa sedikit pedas. 2. Lapa-lapa. Secara fisik, bentuknya memang mirip seperti lontong. Namun ini berbeda loh, karena dalam pengolahan ia menggunakan santan kelapa untuk menambah cita rasa gurih. 3. Sinonggi. Sinonggi adalah makanan khas yang terkenal di Sulawesi Tenggara, khususnya Kendari. Makanan ini terbuat dari saripati sagu yang diolah rempah yang khas. Untuk rasanya, ia memiliki cita rasa yang gurih dan juga segar. Biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti ikan, daging, ataupun sayur. Yang keempat, ada bolu kukus mete. Kalau kamu pecinta kue atau kacang-kacangan, makanan yang satu ini cocok banget dibuat kamu. Dengan taburan mete di atasnya, selain menjadi daya tarik dan hiasan, kacang mete juga memiliki manfaat bagi kesehatan loh. Menurut penelitian, orang yang mengkonsumsi kacang mete 37% lebih rendah resiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Jadi, apa kamu tertarik untuk mencoba makanan yang satu ini? Kabuto. Kabuto berbahan dasar singkong atau ubi kayu yang telah kering dan kemudian baru dimasak. Jika dipandang sekilas, makanan kabuto ini mirip dengan makanan gatot dari Jawa yang terletak di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Serupa tapi tak sama. Perbedaan antara keduanya terletak dari sisi bahan pelengkapnya. Kabuto sedikit berbeda, yaitu selain memberikan campuran parutan kelapa, juga memberikan tambahan campuran ikan asin goreng. Maluku Utara. Gohu ikan, makanan khas Ternate yang terbuat dari ikan tuna ataupun cakalang mentah. Membuat gohu ikan terbilang cukup sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan ikan tuna ataupun cakalang, garam, jeruk nipis, dan kemangi. Lalu campurkan bawang merah dan cabai yang telah ditumis. Papeda kuah kuning. Makanan ini sebenarnya sedikit mirip dengan sinonggi karena berbahan dasar sagu, namun dari segi rasa, papeda cenderung sedikit manis dan gurih. Ikan asar. Pada dasarnya seperti ikan pada umumnya, namun yang membedakan ialah cara mengasapinya. Ikan yang digunakan menggunakan ikan cakalang, ikan ekor, atau ikan tongkol. Keunikan makanan ini pun tidak hanya pada cara memasaknya, tetapi juga pada rasa yang begitu autentik. Dari gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera. Waktunya beralih nih ke makanan ringan dan juga manis. Kue lapis tidore. Makanan yang satu ini mungkin udah gak asing lagi ya, karena sering kita jumpai di beberapa daerah. Kue yang bertekstur lembut ini biasanya disajikan dalam momen Hari Raya Idul Fitri maupun hari besar lainnya juga loh. Jadi gak sabar nih nunggu momen Hari Raya. Kira-kira ada yang mau bawain gak ya buat Mimin nanti? Selanjutnya ada kue bagea, makanan khas dari Maluku Utara yang biasanya berbentuk bulat pucat. Bagea merupakan olahan dari sagu dan biasanya dihidangkan bersama teh ataupun kopi. Wah, enak banget ya. Apalagi disantap pagi-pagi sambil menikmati udara segar. Mimin jadi pengen deh. Papua. Nama makanan yang satu ini unik banget. Biasa kita dengar ada udang di balik batu. Tapi nama yang satu ini udang selingkuh. Yap, kalian gak salah dengar kok. Makanan yang satu ini memang namanya unik banget ya. Jenis udang ini hanya dapat Anda temukan di Papua. Karena hewan endemik ini memiliki keunikan tersendiri loh. Memiliki cita rasa yang unik dengan rasa gurih dan manis, dagingnya cenderung padat dan berserat. Jika kamu berwisata ke Papua, jangan lewatkan makanan yang satu ini ya. Siapa sih yang gak tahu makanan unik yang satu ini? Papeda. Makanan ini terkenal karena cara makannya yang unik.
Tekstur yang unik dipadukan dengan kuah kuning membuat cita rasa yang khas dari makanan ini. Selanjutnya ada norohombi, makanan khas Papua yang terbuat dari tepung sagu, parutan kelapa, udang kering yang dimasak di atas daun pisang. Rasanya yang unik dan nikmat membuat makanan yang satu ini menjadi makanan yang paling banyak digemari masyarakat di sana. Sinole memiliki rasa yang unik, perpaduan antara manis dan juga gurih dari parutan kelapa. Soal tekstur, sajian ini memiliki tekstur tepung sagu yang lembut. Sinole bisa dinikmati sebagai makanan pokok layaknya nasi. Namun, sajian ini juga bisa dijadikan sebagai makanan selingan pendamping minum teh saat pagi maupun sore hari. Aunu senebre. Ini merupakan makanan tradisional yang berasal dari Papua. Aunu senebre terbuat dari bahan dasar berupa ikan teri, nasi yang dicampur dengan irisan daun talas. Nusa Tenggara Timur. Daging belacang. Daging belacang adalah makanan khas Nusa Tenggara Timur yang hampir sama seperti rendang daging khas Padang. Namun, keduanya memiliki resep dan cara pengolahan yang sangat berbeda. Daging belacang terbuat dari daging sapi yang dipadukan dengan bumbu lokal, sehingga menghasilkan cita rasa yang lezat dan istimewa. Lawar ikan. Lawar ikan adalah salah satu hidangan khas NTT yang berbahan dasar ikan teri mentah. Namun, sebelum diolah, ikan teri akan dibersihkan terlebih dahulu, lalu direndam dalam campuran cuka dan juga jeruk nipis. Jika warna ikan sudah berubah menjadi putih susu, maka ikan bisa langsung dikonsumsi. Karma naci, yang merupakan makanan favorit dan paling populer di Nusa Tenggara Timur. Karma naci sendiri terdiri dari daging sapi cincang yang ditumis dengan bumbu dan rempah-rempah khas NTT. Namun sebelum ditumis, daging sapi ini direbus terlebih dahulu dengan rempah, garam, gula, dan bumbu lain. Makanan ini memiliki cita rasa asam dan manis yang bisa menggugah selera makan kamu. Kolo atau nasi bambu. Kolo merupakan makanan khas dari NTT yang terbuat dari beras yang dimasak dengan menggunakan batang bambu. Hidangan ini juga kerap disebut dengan nasi bakar khas NTT. Disebut demikian karena dalam proses memasaknya dengan cara dibakar. Biasanya nasi bambu ini dihidangkan saat syukuran menyambut musim panen. Yang terakhir, sei. Makanan ini berasal dari Pulau Rote yang berarti daging tipis memanjang. Daerah asalnya, sei ini menggunakan daging babi atau rusa. Namun, jika kamu muslim, kamu bisa menggantinya dengan daging sapi. Bengkulu. Pendap. Pendap adalah makanan tradisional masyarakat Bengkulu berbahan dasar ikan yang dikombinasikan dengan berbagai bumbu seperti bawang putih, cabai giling, kencur, dan kelapa muda. Disajikan dengan bungkusan daun talas, kuliner khas Bengkulu akan sangat nikmat dimakan bersama dengan nasi putih hangat. Gulai kembaang. Gulai kembaang adalah salah satu makanan tradisional khas Bengkulu yang populer, apalagi di Kabupaten Mukomuko. Gulai ini dibuat dari iga sapi yang dimasak dengan bumbu khas Bengkulu. Kamu akan banyak menemukan makanan tradisional khas Bengkulu ini di waktu Lebaran atau bulan Ramadan. Tempoyak durian. Berbahan dasar fermentasi buah durian, tempoyak yang terkenal di Bengkulu biasa diolah dengan ikan patin. Rasa unik dan lezatnya, tempoyak ini harus kamu coba deh kalau kamu sedang berlibur ke Bengkulu. Kuliner khas Bengkulu ini juga populer loh di daerah-daerah Sumatera lainnya, seperti Jambi dan juga Sumatera Selatan. Wah, penasaran gak sih sama rasanya? Bagar hiu. Yap, benar. Sesuai dengan namanya, makanan tradisional dari Bengkulu ini terbuat dari daging hiu loh. Hiu tanduk lebih tepatnya. Eits, tapi jangan khawatir. Hiunya nggak akan bisa melawan kok ketika kita santap. Karena mereka sudah disajikan nikmat di atas piring dengan bumbu cabai dan rempah lainnya. Dan kabarnya, ketika Presiden Soekarno diasingkan pada tahun 1938 hingga 1942, bagar hiu adalah salah satu makanan tradisional khas Bengkulu favorit Presiden loh. Oke viewers, ini makanan terakhir dari Provinsi Bengkulu, lemang tapai. Makanan ini berbahan dasar beras ketan dan juga santan. Cara memasaknya, dibakar di atas bara api dalam seruas bambu muda.
Tetapi ketan hitam dibubuhkan sebagai pelengkap penyajian. Tapi selain dengan tape, kalian juga bisa mencicipi kuliner tradisional Provinsi Bengkulu ini dengan durian. Makanan tradisional khas Bengkulu yang rasanya gurih dan bertekstur legit ini pasti akan membuatmu ketagihan. Ayo coba! Dan itulah 5 makanan khas dari 5 provinsi yang ada di Nusantara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, bye-bye!